Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Firman Allah, sesungguhnya telah datang dari Tuhanmu bukti-bukti yang terang. Maka barang siapa melihat kebenaran itu, maka manfaatnya itu bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa buta tidak melihat kebenaran itu, maka kemudaratanlah kembali kepadanya. Dan aku, dalam tanda kurung Muhammad, sekali-kali bukanlah pemelihara kamu. Surat Al-An'am ayat 104. Dalam ayat ini dapatlah kita tarik kesimpulannya bahwa jika Allah berkenan memberi kepahaman kepada diri Anda, maka manfaatnya itu pun untuk diri Anda sendiri. Tetapi bila yang Anda cari celah dan kesalahan, maka kemudaratanlah yang akan Anda dapatkan. Tidak ada satupun manusia yang dapat sempurna dalam menyampaikan ilmu Allah yang maha luas ini, kecuali baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, ambillah sisi baiknya dan tutuplah sisi buruknya. Anggap saja Anda tidak mendengar apa-apa. Itu lebih baik daripada memberikan ruang kesalahpahaman dan kemudaratan bagi diri Anda sendiri. Dan saya memohon, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita semuanya kepada jalan yang diridhoinya. Mengenal diri harus mesti beramal. Ini yang diterima Allah. Mengenal diri tidak beramal, inilah orang yang tersiksa. Sebab baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berilmu dan juga beramal, biarpun kedudukannya itu paling tinggi di sisi Allah. Bahkan tidak ada yang sampai kepada Tuhan kecuali hanya diri Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai syafa'atul uzma, ana Abu Alrah wa Adam Abu Bashar. Aku adalah bapak sekalian ruh, sedangkan Adam adalah bapak sekalian jasad. Dalam ilmu mengenal diri ini, yang namanya diri, Muhammad itu sudah penghabisan, sebab dialah yang awal mula terjadi sebelumnya. Dia yang berkata-kata kepada hambanya dengan kalam, la biharfin wala sautin, dan belum ada dapat dikatakan Adam, sebab ia memang belum ada, masih dalam baharu alam. Jadi yang ada hanya diri Muhammad dan juga Nur. Kemudian yang satu raib dan yang satu lagi melompat. Barulah bangunlah Adam. Makanya inilah yang disebut dengan sezat, sesifat, seasma, dan juga seafal. Adam itulah satu alam semesta sebagai bapak daripada sekalian jasad. Jadi putuskan pandangan kita. Ya, harus diputuskan. Syuhudul wahdah fil wahdah. Pandang yang satu kepada yang satu. Inilah pandangan yang mutlak. Karena dari yang satu itulah adanya yang banyak. Karena dari yang satu itulah kepada yang banyak. Adapun pada diri kita ini disebut dengan Rabbul Alamin, sebagai khalifah di muka bumi. Menentukan penghabisan ini hanya kepada yang berpengetahuan.
Kudus yang ada di dalam diri kita. Itu diri kita juga. Buka Az-Zariyat ayat 20 sampai dengan 21. Makanya hendaklah selalu dimesrakan atau diesakan dalam segala apapun gerak kita. Kalau tidak diesakan akan zindik dan juga durhaka. Saudaraku sang sejati, yang menjadikan dan juga yang dijadikan itu sudah esa. Tuhan itu sudah esa. Jadi yang perlu kita esakan yang ada di dalam diri kita. Sebab dialah yang telah mengenal Allah. Makanya ini disebut dengan ilmu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Zat itu dirinya, sedangkan sifat itu asmanya. Kalau dirujuk kepada diri, maka menjadi zat itu diri dan sifat itu kelakuannya. Tiada pernah bercerai antara Tuhan dengan hambanya sampai kapanpun. Pandai-pandailah main di dalam. Sedangkan merujuk kepada kalimat asma teragung Allah. Alif itu menunjukkan adanya zat. Lam awal itu asmanya. Lam akhir itu sifatnya. Ha itu kecukupannya. Bertemunya lam awal dan juga lam yang akhir, jadilah sabdu di atasnya. Sabdu itu nur. Yang di atas sabdu itulah Allah yang ditunjuk oleh alif di atas sabdu. Zat dan sifat itu kemahaesaannya. Kemahaesaannya inilah sifat jalalnya. Sifat jalal itu dikatakan sebagai sifat kebesaran Allah. Buka surat Az-Zariyat ayat 20. Kosong titik alif. Ahadiyah, wahdah, wahidiyah. La ta'in, ta'in awal, ta'in sani. Ahmad, Muhammad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur kepada nyawa yang berhubungan dengan hati, menjadikan afal Allah berkelakuan Muhammad, menyatakan diri yang hak. Inilah rahasia perintah yang berasal dari ruh idhofi. Cara pemakaiannya yang ada di diri setiap manusia dalam 3 martabat. Pertama ahadiyah, sama dengan la ta'in dan juga sama dengan kosong. Mulai waktu matahari terbit sampai matahari naik, persis di atas kepala. Pujinya bernama Ahmad, Aminullah Ainul Haq. Detiknya tiada bertempat, tiada berawal, tiada berakhir, tiada berzahir dan juga tiada berbatin. Yang kedua, wahdah, sama dengan ta'in awal dan juga sama dengan titik, yaitu saat matahari bergeser dari atas kepala sampai dengan matahari terbenam. Pujinya bernama hak. Detiknya dari hati sampai ke bawah. Dan yang ketiga, wahidiyah, sama dengan ta'in sani dan juga sama dengan alif. Dari matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Pujinya bernama La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Detiknya dari bawah ke atas. Saudaraku, alam akan tunduk, manusia pun akan tunduk, alam semesta itu pun tunduk, para malaikat ia juga tunduk, jarak pun tunduk, waktu pun tunduk, segala rahasia apapun akan tunduk. Martabat 7 pun itu tunduk, itu juga tunduk.
Sekarang seharusnya Anda sudah tahu ketika Allah memerintahkan para malaikat dan juga iblis untuk tunduk kepada Nabi Adam alaihi salam. Hakikat diri itu ibarat alat yang semakin dalam engkau menyelami, maka akan semakin dalam pula ilmu yang akan Anda peroleh. Ilmu mengenal diri itu adalah lautan tanpa tepi, tapi bagi orang yang bukan ahlinya, maka apalah artinya diberi alat untuk menggali, wujud alatnya pun ia tidak tahu, gunanya alat itu pun ia pun tak tahu, cara menggunakannya, alat-alatnya pun ia juga tak tahu. Bagaimana mereka berharap alat itu dapat digunakan untuk segala kebaikan dalam kehidupan ini? Jadi cukuplah sampai di sini. Ada hak Tuhan yang memang seharusnya tersembunyi. Demikianlah, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.